Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat Bapak Ibu, semua hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Kepada semua dokter, senior, yang terhormat. Pada sesi sharing ke-15, saya Masyanto Pembudara RSKD. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sharing session ke-15 ini. Dan semua semoga dalam keadaan yang sehat. Dan mohon izin juga kepada Bapak Moderator, Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh konsultan. Selamat pagi, Dok. Juga kepada Dr. Yasria, spesialis jantung pembuluh darah, sebagai panelis juga pada pagi hari ini. Yang sudah hadir di room pada pagi hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Pada pagi hari ini, kita akan mulai presentasi dan sharing mengenai third quarter of 2021 update dari COVID dan cardiovascular system, apa yang sudah berubah dan apa yang kita sudah pelajari sejauh ini. Ini part pertama. Kita mulai aja. Ini udah ada 7 orang di room, semoga nanti bertambah, oke. Kita udah share. Part pertama kita fokuskan kepada update on epidemiology, pathophysiology, dan current COVID-19 update, juga acute COVID-19 cardiovascular syndrome, juga cardiovascular disease triggered by COVID-19. Part 2 yang tidak kalah menariknya di minggu depan, merupakan manifestasi post-COVID atau long COVID syndrome, kita quote-unquote long COVID syndrome, karena belum ada terminologi yang resminya mengenai kondisi tersebut, dan juga vaccination in patient with heart disease. Semoga bisa memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, kita mulai dari COVID-19 status di Indonesia. Jadi bicara tentang varian COVID sendiri memang tidak habis-habis. Makin banyak varian COVID yang diklasifikasikan menjadi 3 varian dari CDC, variant of interest, variant of concern, dan juga variant of high consequence. Yang paling kita concernkan pada hari-hari ini adalah varian yang terakhir, yaitu varian Delta yang dari India, yang merupakan salah satu bagian dari varian of concern. Nah, varian of concern ini merupakan varian yang terbukti meningkatkan transmittability dan juga meningkatkan ada terjadi virulensi yang meningkat pada pasien dan juga pada virus tersebut, sehingga mempermudah menularkan ke banyak orang, sehingga menurunkan efektivitas dari diagnostik, juga vaksin, juga terapi. Nah, ini yang terbukti, yang sebelumnya sebenarnya Delta varian ini masuk varian of interest, tapi sebulan kemudian direvisi menjadi varian of concern, jadi varian yang lebih diperhatikan seperti itu, bukan yang hanya terdata saja, tapi lebih serius kita harus perhatikan, karena Delta varian itu lebih contagious, lebih dari 2 kali lebih menular, dan juga lebih menyebabkan kesakitan yang lebih banyak pada pasien atau pada orang khususnya yang tidak tervaksin, dan pada pasien yang tervaksin atau orang-orang yang tervaksin juga itu masih bisa menularkan pada orang-orang lain walaupun durasinya lebih singkat seperti itu, dan menyebabkan illness atau severity-nya lebih rendah daripada orang yang tervaksin. Nah, untuk efek sendiri terhadap varian terhadap cardiovascular disease masih sulit sekali saya cari. Kemarin sudah saya coba browsing di mana-mana, tapi belum banyak penelitian yang khusus menggunakan Delta varian. Mungkin ada satu penelitian nanti saya coba kombinasi dengan varian yang baru, yaitu varian yang Mu. Nah, ini varian yang Mu yang merupakan adalah varian yang baru, yaitu varian of interest. Varian yang ditemukan atau di-announce oleh CDC tanggal 30 Agustus ini lebih makanya kita akhir-akhir ini mendengar varian of Mu yang merupakan potensi bisa jadi naik menjadi varian of concern yang seperti varian Delta, ataupun varian yang mungkin secara genetik saja berubah tapi tidak merubah karakteristik dari virulensi atau transmittability atau severity dari pasien. Jadi merupakan varian yang masih kita perhatikan dan diteliti. Bagaimana varian of Mu sendiri dibandingkan dengan varian of Delta? Ini tanggal 7 September. Ini update dari WHO. Merupakan varian of concern yang paling masih diperhatikan itu merupakan varian of Delta. Sehingga varian of Mu sendiri bukan merupakan saat ini masih belum merupakan varian yang most concerning ya, lebih di concerning. Walaupun masih banyak rumor yang menyampaikan bahwa varian Mu ini
lebih berbahaya seperti itu. Dan best in class atau varian yang sangat berbahaya itu masih varian Delta ini dari WHO ya. Tapi tanggal yang serupa, di tanggal 7, ini ada penelitian dari Jepang, menyampaikan kemungkinan varian of Mu ini merupakan varian yang paling sulit untuk dinetralisasi oleh vaksin dan convalescent atau orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus COVID. Nah, ini adalah datanya, walaupun pasiennya tidak banyak ya. Ini sekitar 7 dan 10 pasien. Jadi ini sekitar masih belasan sampel untuk pada penelitian ini, namun menunjukkan bahwa varian Mu ini 12 kali lebih sulit untuk dinetralisasi oleh antibodi pada pasien atau pada orang-orang yang sudah pernah terkena COVID, kemudian terkena varian Mu, ini paling sulit dinetralisasi. Dan juga varian of Mu sendiri pada pasien yang sudah tervaksin itu merupakan salah satu merupakan varian yang juga sulit dinetralisasi oleh antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Jadi kita masih tunggu penelitian selanjutnya, apakah merupakan varian yang lebih dalam tanda kutip harus kita waspadai. Jadi walaupun penurunan kasus di akhir-akhir ini 2 minggu ini lumayan signifikan kita rasakan di berbagai rumah sakit. Nah, varian of high consequence yaitu varian yang sangat tinggi sekali risiko berbahayanya, yaitu varian yang menyebabkan failure dari diagnostic test, sulit kali terdeteksi, kemudian efektivitas dari vaksin juga sangat rendah jadinya pada varian ini. Kemudian juga severe clinical dan increased hospitalization yang sangat bermakna. Saat ini masih belum ada varian yang masuk ke level ini, yaitu termasuk varian Delta ya. Nah, COVID-19 di Indonesia sendiri dari 2 minggu ini memang turun. Ini berita kemarin dari Antara News, jumlah penurunan kasus hampir 50% dibandingkan minggu lalu. Nah, ini lumayan luar biasa sebenarnya. Rasio positif nasional, rasio positif mingguan juga turun. Beberapa daerah masih di atas 5%, ya tercantum di bawah ini. Walaupun mungkin juga pemeriksaan, ya akhirnya juga berimbas kepada pemeriksaannya juga menurun. Nah, ini masih debatable 2 minggu ini varian yang memang jumlah yang positif menurun, apakah memang pemeriksaan yang menurun, tapi ternyata memang di lapangan sendiri di tempat kami bekerja di Grogot, jumlah pasien COVID juga turun, yang hospitalisasi, apakah banyak yang isolasi mandiri atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi kalau pasien yang testing, tracing juga tetap berjalan, tapi juga jumlahnya juga menurun. Mungkin yang bergejala juga turun, karena banyaknya vaksinasi. Semoga demikian. Kasus per provinsi di Kalimantan Timur masih menempati peringkat kelima, 3,7% dari seluruh kasus. DKI Jakarta masih yang paling tinggi ya. Ini kita lihat di sini berbagai macam spektrum kondisi klinis pasien, yaitu positif, isolasi mandiri, sembuh ataupun meninggal. Hipertensi yang merupakan salah satu komorbid yang paling banyak ditemukan pada pasien selain diabetes mellitus. Ini menjadi salah satu masalah tersendiri, sehingga karena hipertensi sendiri bisa menyebabkan atau menjadi faktor risiko perburukan pada kondisi pasien. Perkembangan kasus harian memang 2 minggu terakhir sangat turun, melandai, mulai melandai, tapi belum sampai melandai, tapi sangat turun dibandingkan dengan bulan Juli yang kita tahu sama-sama kita luar biasa dalam penanganan COVID kemarin, luar biasa menguras tenaga ya. Jumlah cakupan vaksin juga lumayan, mulai sampai 30% untuk yang dosis pertama, dosis kedua sampai 20%. Kalau di total sekitar 69 juta. Kemarin dari Menteri Kesehatan Italia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia. Negara mereka 65 juta penduduk, tapi negara Indonesia 69 juta sudah divaksin, jadi melampaui jumlah penduduk Italia seperti itu. Jadi ya moga-moga makin cepat dengan adanya percepatan dari berbagai sektor. Dan di Kalimantan Timur masih banyak yang dirawat, juga masih ratusan seperti itu, namun angkanya sebenarnya sudah menurun daripada beberapa minggu yang lalu. Ya, moga-moga angkanya semakin menurun di minggu-minggu ke depan. Oke, kita lanjut masuk ke sedikit patofisiologi dari COVID dan juga cardiovascular disease. Jadi, coronavirus SARS-CoV-2 sendiri adalah sebuah virus RNA yang diselimuti oleh protein envelope. Juga ada protein-protein lain, contohnya spike protein S, M, dan
yang lain. Ini adalah protein-protein yang penting yang memfasilitasi virus itu masuk dan akhirnya nanti bisa mereplikasi RNA dan memproduksi materi genetik selanjutnya sehingga vaksin tersebut bereplikasi dan selain itu juga bisa merusak tubuh kondisi pasien. Nah, hal-hal apa yang bisa menyebabkan kondisi pada pasien itu terjadi respon inflamasi atau sakit, dalam artian pasien tersebut jatuh dalam keadaan yang sakit? Pertama, karena virus tersebut tadi, spike protein, ini memfasilitasi virus itu masuk melalui aktivasi dari TMPRSS2, mengaktifasi ACE. Reseptor ACE ini akan aktif dan kemudian akan memfasilitasi si virus itu masuk. Nah, virus itu masuk akan menyebabkan ada efek sitotoksik atau menyebabkan efek perusakan sendiri oleh karena kerusakan dari virus tersebut, kerusakan dari tubuh oleh karena efek toksik dari virus tersebut, juga terjadi disregulasi dari reseptor ACE atau angiotensin converting enzyme 2 khususnya, sehingga menyebabkan angiotensin converting enzyme itu tidak bisa convert angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Nah, angiotensin 1,7 ini penting untuk mencegah terjadinya ini yang di bawah ini, inflamasi, vasokonstriksi, dan vascular permeability. Nah, kalau memang terjadi disfungsi dari ACE2, akan terjadi hal seperti ini. Ini disregulasi dari sistem RAS, juga terjadi masalah dari endotelial dan thromboinflammation yang kita tahu terjadi darah pasien jadi lebih rentan membeku, thrombin production meningkat, dan efek fibrolisis atau pembekuan darah itu susah untuk dihancurkan karena adanya aktivasi dari endotel yang menyebabkan disregulasi dari fungsi dari endotel. Kemudian juga ada masalah imun, dysregulated immune response, sehingga menyebabkan cytokine storm. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Yang kita bisa deteksi nanti dari beberapa mediator ini dengan peningkatan di dimer, IL-6, TNF-alpha ini untuk dysregulated immune response, dan juga peningkatan inflammation dan juga penurunan dari trombolisis. Ya. Nah, lebih dalam lagi mengenai angiotensin ini, angiotensin 2, yang disregulasi atau menjadi rusak karena adanya COVID-19, sehingga tidak bisa konversi atau berubah menjadi angiotensin 1,7 yang penting di semua organ, sehingga mengurangi kemungkinan sebuah organ tersebut atau pembuluh darah mengalami vasorelaksasi, anti-inflamatori, dan anti-fibrotik dan anti-oksidatif efek dari angiotensin 1,7 ini menjadi tersupresi seperti itu. Sehingga kalau misal banyak di angiotensin 2 ini terjadi respon vasokonstriksi, inflamasi, oksidatif stres, dan fibrosis di berbagai organ. Nah, ini manifestasi COVID dari di berbagai organ. Maka nanti kita fokusnya di kardiak yang menjadi fokus pada hari ini dan menyebabkan permasalahan yang tidak sedikit juga. Ada berbagai macam kondisi tergantung dari patofisiologi yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk ACE2 sendiri bisa reseptornya ada di mana-mana, di lungs menyebabkan pneumonia, ARDS, di kidney menyebabkan kidney injury, di brain encephalitis, encephalopathy seperti itu, di heart bisa myocardial injury, myocarditis, bisa men-trigger acute coronary syndrome, segala macam aritmia, juga di vessel bisa menyebabkan trombosis, endothelial dysfunction, dan vascular inflammation. Di bawah bisa menyebabkan diarea, impaired absorption, jadi pasiennya diare, dan ya, menjadi masalah di gastrointestinal juga. Jadi reseptornya ada macam-macam, sehingga efeknya tergantung dari di mana banyaknya organ tubuh yang bereaksi terhadap virus. Nah, ini yang menarik juga pada pasien dengan peningkatan troponin. Jadi ada kondisi di mana troponin pada pasien itu meningkat. Troponin kita tahu salah satu biomarker spesifik untuk melihat cardiac injury. Nah, ternyata troponin itu bisa meningkat juga pada kondisi yang non-ischemic myocardial injury. Nah, jadi pada kondisi severe hypoxia, di mana oksigen yang masuk dalam tubuh itu, dalam darah khususnya, itu sulit sekali masuk penetrasi, khususnya juga ke jantung karena terjadi masalah ventilation perfusion mismatch yang ada di paru-paru. Juga terjadi kondisi sepsis, juga systemic inflammation, pulmonary thrombosis atau embolism. Yang less likely sebenarnya adalah direct
untuk myocardial involvement karena invasi dari virus, karena stres, kardiomiopati, myokarditis, atau ada infak sendiri karena myocardial infarction tipe 1. Itu tidak lebih banyak daripada yang efek yang sistemik ini. Namun, berbagai macam kondisi tersebut ini bisa menyebabkan prognosis yang ternyata tidak sebaik kalau memang troponinnya tidak naik. Kita lihat di grafik ini. Kita lihat ternyata troponin itu meningkat pada kondisi macam-macam, sebanyak sekitar 36% dari populasi pada pasien yang diteliti oleh Lala ini dicek. Sedangkan dengan ini sesuai linear dengan outcome yang terjadi. Jadi kalau misal troponin ini meningkat lebih dari 0,09 nanogram per mililiter, ternyata mortality pada pasien tersebut lebih meningkat jauh daripada pasien yang troponinnya normal atau kurang dari 99% persentil. Nah, bagaimana terhadap cardiovascular disease sendiri? Prevalensi pada COVID-19 ini ternyata lumayan banyak, 15% sampai 40%, dan pada pasien dengan pre-existing cardiovascular disease, 30-40%-nya membutuhkan mechanical ventilation, dan juga mortalitasnya sampai 90%. Dan di Amerika juga ini penelitian terbaru oleh Ashraf di tahun 2021 ini memang hipertensi menjadi salah satu penyebab terbanyaknya, hampir 60%, dan sisanya adalah yang lain. Itu. Nah, ini sebuah data juga pada sebanyak 15 ribuan pasien, ternyata hipertensi merupakan salah satu yang paling banyak, memang sama seperti di Indonesia. Selain itu ada yang lain, termasuk cardiovascular disease sendiri yang lain. Dan menyumbang kematian yang salah satu yang paling banyak, yaitu adalah hipertensi, kedua adalah cardiovascular disease, kemudian juga diabetes. Seperti itu, pada pasien yang terkonfirmasi COVID dan non-survivor yang meninggal. Ini juga pada pasien yang dengan cardiac injury, tadi troponin yang meningkat, blood natriuretic peptide atau CKMB-nya meningkat, itu marker kerusakan pada jantung yang meningkat lebih dari 3.000 pasien diteliti, ternyata relatif risk pada pasien untuk menjadi fatality atau menjadi meninggal itu tinggi sekali, 81 kali, 4 kali, 11 kali, segala macam. Nah, sebenarnya korelasi dari cardiovascular disease dan COVID ini bagaimana? Mana telur, mana ayam sih? Mana yang duluan gitu? Apakah COVID dulu menyebabkan cardiovascular disease atau ternyata cardiovascular disease itu bisa memperberat kondisi kalau misal pasien tersebut terkena COVID? Ternyata relasinya tidak sesederhana itu, mana yang duluan, tapi saling berinteraksi. Bisa jadi cardiovascular disease terekspos atau terdeteksi pada saat terkena COVID karena sebelumnya belum terdeteksi. Sebenarnya pasien tersebut sudah memiliki komorbid, tapi akhirnya baru bergejala pada saat terkena COVID. Atau COVID-nya sendiri bisa merusak kondisi kardiovaskular pada pasien, seperti itu, yang sebelumnya tidak ada masalah sebelumnya. Nah, itu mekanismenya adalah seperti ini. Jadi pada myocardial injury awalnya karena infeksi SARS-CoV-2 bisa langsung merusak otot jantung karena direct viral atau myocardial invasion, Kemudian bisa terjadi injury dari lung. Injury dari lung menyebabkan oksigenasi ke jantung juga turun menjadi oksigen supply demand imbalance type 2 myocardial infarction. Terjadi juga respon inflamasi yang sangat berlebihan menjadi inflammation related injury, instabilitas dari plak rupture menjadi coronary injury, myocardial injury tipe 1 atau rupture-nya plak sehingga jadi seperti gejala ACS seperti itu. Kemudian juga microvascular dysfunction, microvascular thrombosis ataupun stres kardiomiopati karena pasien tersebut membutuhkan output atau demand cardiac output yang tinggi karena demam, karena infeksi segala macam, juga bisa terjadi stres kardiomiopati ataupun spesifik di jantung yang kita lihat ini adalah gambar takut sembuh kardiomiopati ya. Jadi kardiomiopati karena stresor psikis dan stresor metabolik dan seperti itu. Kemudian untuk komplikasi dari COVID-19 pada jantung sendiri, kita tahu risk factor-nya makin banyak, makin meningkat. Tidak semua pasien memiliki hanya satu risk factor, bisa jadi beberapa, overlapping seperti usia, obesitas, hypertension, CVD, dan yang lain-lain. Nah, ini patofisiologi yang tadi, systemic inflammation paling banyak
bisa menyebabkan tromboemboli. Mortalitasnya tidak terlalu, ya lumayan, 23%, hampir 25%. Prevalensinya lumayan sering, 1 dari 4 orang berisiko mengalami tromboemboli. Sedangkan myocardial injury sendiri, prevalensinya hampir 40%, mortalitasnya lebih dari 50%, 60%. Dan hati-hati juga COVID drug side effects-nya bisa menyebabkan aritmia. Dulu kita menggunakan azitromisin, kemudian menggunakan hidroklorokin, tapi sekarang sudah jarang. Dan kemudian juga hati-hati bisa pada heart failure, ini mortality-nya juga lumayan besar sampai hampir 50%. Ini yang terbaru, menyebabkan acute cardiac injury ini hampir 60% dari pasien meninggal, insidennya hampir 20-an% ya tadi. Kemudian pulmonary thrombosis ini makin banyak, khususnya di ICU. Heart failure 50% dari orang yang meninggal dan 12% dari semua orang yang recover itu bisa terdevelop heart failure seperti itu. Bisa karena miopati, bisa karena ACS segala macam. Kalau ACS ini 44% ini didiagnosis myocardial infarction dengan adanya ST segment elevation. Sedangkan 50% yang dari 44% ini dicek secara angiografi, diperiksa. Ternyata yang obstruktif ini 2/3 dari seluruh pasien. Mungkin sepertiganya ada injury related to myocardium oleh karena bisa jadi non-obstruktif, bisa karena myocarditis, perikarditis, seperti itu. Jadi ST segment elevation, tapi penyebabnya belum tentu karena obstruksi yang signifikan gitu. Aritmia juga bisa terjadi, myocarditis dan pericardial disease tidak terlalu banyak yang meneliti. Nah, ini summary-nya, risk factor bisa menyebabkan dan distributed dari pathway dari COVID-19 bisa menyebabkan cardiac dysfunction, dan juga selain cardiac dysfunction juga vascular dysfunction. Oke, ini mungkin singkat saja. Tadi karena SARS-CoV-2 yang tinggi di jantung menyebabkan myocardial dan vascular damage oleh karena si virusnya sendiri. T-cell dan monocyte activation menyebabkan lesi yang tidak stabil di pembuluh darah menyebabkan ACS. Kemudian juga systemic inflammation tadi menyebabkan myocardial ischemia dan menyebabkan myocardial injury. Myocardial oksigen supply-nya ke jantung juga turun karena respiratory distress. Masalah dari oksigenasi dari paru-paru ke jantung sehingga menyebabkan tidak balance antara supply dan demand dari oksigen ke jantung, menyebabkan bisa myocardial infarction tipe 2, dan juga alteration atau perubahan fungsi dari angiotensin 2 ke angiotensin 1,7 yang sulit sekali berubah itu karena alteration dari ACE2 bisa menyebabkan compromising heart function, remodeling, vasoconstriction, inflammation, dan segala macam. Ini mungkin saya lewat saja, ini bagian yang lebih komprehensif ya. Ini cardiac involvement mungkin saya tidak perlu sampaikan. Intinya tadi dari direct cardiotoxicity, hypoxemia mediated, oxygen supply mismatch, cytokine storm, dan DIC juga bisa menyebabkan ACS, aritmia, myocarditis, VTE, dan juga cardiac failure, cardiogenic shock sampai kematian. Ini sama, ini divisualisasi saja. Ini pada STEMI ataupun NSTEMI bisa terjadi. Ini pada LAD ada sumbatan. Kalau yang ini bisa terjadi myocardial injury tapi tidak ada obstructive coronary artery disease, aritmia, maligna, heart failure, cardiogenic shock, ini tamponade, atau ini pleural effusion ya, belum sampai tamponade, juga thromboembolic complication, ini pulmonary embolism yang menyebabkan yang makin sering pada COVID. Salah satu yang bisa digunakan untuk menekan respon tersebut adalah menekan respon inflamasi khususnya dari interleukin 6. Kita tahu ada beberapa medikasi yang di luar yang bisa mencegah, salah satunya untuk, bukan salah satu ya, banyak ya, ini untuk mencegah berbagai macam efek di yang tidak menyenangkan yang bisa didapati oleh jantung dan pembuluh darah. Mungkin kita bahas medikasi di slide terakhir nanti. Pada echocardiographic abnormality juga bisa menjadi prediktor mortality pada pasien. Dimana kalau pasien dengan adanya peningkatan troponin tadi, tapi dengan myocardial tidak meningkat ya, tidak ada problem dari transthoracic echo, ternyata mortality-nya tidak setinggi kalau memang dengan meningkatnya troponin dan juga ada transthoracic echo yang meningkat itu. Apa yang dilihat di sini, contohnya yang kelainannya di ekokardiografi adalah LV wall motion abnormality, RV dysfunction,
Ini mungkin karena related to pulmonary emboli ya, pericardial effusion, diastolic dysfunction, dan juga global dysfunction dari left ventricle. Itu. Nah, ini adalah di awal-awal COVID, tapi sangat menarik sampai sekarang, mungkin masih relevan. Apakah sebenarnya COVID ini adalah sebuah penyakit endotel? Itu bicara lebih banyak mengenai vaskular ya. Jadi untuk endotel sendiri umumnya adalah seperti demikian. Jadi mempunyai respon yang baik terhadap berbagai macam kondisi homeostatis yang dengan homeostasis yang normal. Jadi merupakan antikoagulan, profibrinolytik, antiinflamasi, barriernya juga intak, vasodilator, antioksidan merupakan salah satu yang merupakan mekanisme kerja yang bagus pada endotel yang normal seperti itu. Tapi kalau misal teraktivasi, menyebabkan berbagai macam problem di samping kanan, menyebabkan masalah di semua pembuluh darah, hampir seluruh tubuh, tergantung organnya. Di paru-paru, jantung, otak, ischemic stroke, di ginjal, juga di berbagai macam pembuluh darah. Nah, juga pada endotel tersebut, kalau memang terjadi peningkatan IL-1 yang sangat berlebihan, bisa menyebabkan cytokine storm. Karena IL-1 ini merupakan salah satu mediator inflamasi yang kuat, menyebabkan aktivasi dari nuclear factor kappa B, IL-6, fibrinogen, segala macam yang lain, sehingga menyebabkan problem tidak hanya di arteri, di satu organ, tapi di semua organ, bisa seperti itu. Bahkan di vena juga. Nah, tadi endothelial dysfunction bisa menyebabkan problem di seluruh tubuh, di otak, di jantung, di paru-paru, di ginjal, dan juga di hati. Sehingga ini salah satu patofisiologinya kenapa kita pendekatan yang baru di mana mohon maaf ini ada hujan, mungkin suara saya agak kurang jelas. Saya coba bicara agak keras. Jadi pada saat endotel itu injury akan menjadi merusak berbagai macam sistem organ di seluruh tubuh. Tidak hanya di jantung saja. Ini patofisiologinya mungkin nggak perlu terlalu dalam. Jadi karena ada leakage dari vascular clotting dan inflammation yang banyak pada endotel, sehingga menyebabkan adanya dislodulasi dari endotel di seluruh tubuh. Ini mekanisme secara imunologinya, saya nggak perlu tahu. Nah, ini vascular finding-nya bisa macam-macam, DVT, pulmonary embolism, lung microtrombi, ischemic stroke, vasculitis, dan macam-macam yang lain. Ini kalau masalah di vaskular. Nah, ini terminologi baru, yaitu acute COVID-19 cardiovascular syndrome, di mana terjadi kondisi-kondisi kardiovaskular dengan potensial risk factor sebagai berikut. Contohnya, pasien tersebut memang sudah memiliki, pasien tersebut datang dengan kondisi komplikasi kardiovaskular. Jadi merupakan resiko yang lebih tinggi karena kemungkinan penyebabnya untuk menyebabkan permasalahan jantung tersebut bisa jadi karena COVID, bukan hanya murni karena memang kondisi komorbid pasien. Juga pasien yang datang dengan hipoksia, shock, systemic inflammation, hipokalemia, prolonged QT interval, dan juga fever, ini bisa unmask channelopathy atau masalah konduksi di jantung. Contohnya pada Brugada syndrome bisa menyebabkan resiko sudden cardiac death. Ini wide spektrum sekali pada pasien yang datang, bisa jadi dengan faktor risiko macam-macam seperti ini, dari hostnya, dari environment, dari genetik, sosioekonomik, dan therapeutic intervention, dan menyebabkan infeksi dari SARS-CoV-2 ini menyebabkan clinical phenotype bisa pulmonary, khusus paru-paru aja, bisa kardiak plus pulmonary, bisa kardiak khusus spesifik kardiak, atau non-cardiopulmonary, bisa jadi hypercoagulable state, dermatological manifestation, gastrointestinal, dan juga neurological. Dan tergantung dari kondisi pasien juga bisa resiko severitasnya mulai dari asimptomatik sampai kematian. Ini yang kita tahu bahwa clinical presentation paling banyak memang pulmonary predominate, hampir 50%. Untuk yang mix pulmonary dan kardiak, ini bisa sekitar 10-25%. Dan cardiac predominate ini kurang dari 5%, ya less likely. Ini biasanya kalau mix pulmonary dan kardiak ini datang pada kondisi atau keluhannya ini lebih pada saat pasien dirawat atau pada saat pasien setelah pulang. Itu.
Sedangkan kalau cardiac predominant biasanya terjadi pada pasien pertama kali masuk rumah sakit, ini adalah gejala utamanya. Ini kalau misalnya mixed pulmonary dan kardiak, ini lebih kepada presenting pneumonia, tapi troponinnya meningkat. Ada kardiak troponin meningkat, inflammation biomarkernya meningkat, bisa jadi juga kita harus evaluasi troponinnya meningkat karena apa juga. Kemudian kalau misal yang cardiac predominant datang bisa karena chest pain, abnormal inflammatory biomarker, dan juga palpitation, syncope, arrhythmia. Seperti itu. Jadi common clinical phenotypes-nya, contohnya yang paling sulit kita deteksi adalah myocardial infarction tapi non-obstructive coronary artery disease. Jadi tidak ada lesi yang signifikan sekali menyumbat pembuluh darah, atau bisa VTVF maligna, complete heart block, precordial effusion, tamponat, atau tromboemboli. Nah, kalau yang khusus kardiak, memang klinisnya seperti pasien datang dengan gejala sakit jantung, contohnya ACS, myocarditis, de novo heart failure seperti itu, with heart block, atau ada aritmia yang maligna. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi ACS dengan obstruktif atau non-obstruktif coronary artery disease lumayan ada tadi sekitar 5% pada pasien, dan 40% yang tidak terdeteksi dengan coronary angio untuk culprit ratio-nya, jadi tidak signifikan, dan cardiac contribution-nya pada pasien tersebut bisa sampai meningkatkan risiko mortalitas sampai 40%, dan dengan komplikasi tentunya kalau misal memang ada respiratory failure. Nah, kalau pada children ini bisa terjadi multiple inflammatory syndrome yang mungkin juga menginvolve coronary artery, yang mungkin agak sulit dan tidak khas pada anak-anak kita bisa deteksi. Mungkin kita tidak bahas pada sesi ini. Dan ini menjadi catatan bahwa ini bisa terjadi delayed onset pada beberapa minggu atau bulan setelah COVID. Ini patofisiologinya sedikit karena untuk yang tipe 1, karena penyumbatan dari pembuluh darah bisa karena instabilitas dari plak, karena ada disregulasi tadi dari ACE2 reseptor di endotel di pembuluh darah koroner. Kalau yang tipe 2, karena oksigen dan demand yang mismatch, microangiopathy, myocarditis, cytokine storm seperti itu. Nah, untuk mendeteksinya, sebenarnya dipropose dari luar negeri adalah menggunakan stratifikasinya suggested, ya, disarankan menggunakan coronary CT angio. Selain untuk melihat coronary vasculature untuk melihat pembuluh darah di jantungnya sendiri, kita bisa mendeteksi kemungkinan ada masalah sesak atau nyeri dadanya karena yang lain, contohnya pulmonary emboli seperti itu. Jadi kita bisa menyingkirkan penyebab yang lain atau diseksi. Tapi walaupun diseksi ini disseksi aorta tidak terlalu sering di COVID, ya. Kemudian ataupun bisa menggunakan coronary angio kalau memang pasien tersebut kondisinya tidak stabil, dan lebih baik kita pikirkan ini ada culprit lesion, dan lebih kita pikirkan ini dapat kita lakukan reperfusi segera. Lebih bagus kalau kita lakukan lihat langsung dan reperfusi segera. Itu. Nah, untuk coronary ischemia dan infarction sendiri, manajemennya utamanya dari luar negeri disarankan memang PCI, standard of care, kalau memang tersedia kondisi settings yang ideal. Tapi kalau memang pasien tersebut ada relatif contraindication dengan COVID, relatif atau absolute contraindication dari PCI atau setting tempatnya belum tersedia yang optimal, atau severe bilateral COVID pneumonia ARDS, ini karena melihat prognosis dari pasiennya sendiri, apakah lebih bagus kita lakukan treatment manajemen dengan STEMI ataupun ya dengan PCI, atau kita bisa manage dengan non invasif seperti itu. Kalau misal STEMI, kalau misal high risk patient hemodynamic unstable, ya kita lakukan PCI sarannya. Kalau misal low risk-nya non invasive atau medical approach. Ini dari pasien dengan ACS STEMI, ini dari panduan dari Perki. Kalau memang tersedia PCI dan tersedia layanan untuk PCI khusus COVID, dapat sarannya dilakukan PCI. Kalau memang tidak tersedia, ya kita sarannya bisa lakukan fibrinolysis dulu sebelum kita rujuk kalau pasien tersebut lebih stabil seperti itu. Atau kalau dalam kondisi yang tidak berhasil, fibrinolysis dapat dipikirkan dirujuk segera. Nah, hati-hati juga pasien tetap harus di dugaan positif COVID, ini kewaspadaan. Apalagi kalau pasien sudah pulang dari rumah sakit, dengan saat ini kan pasien kalau misal pulang dari rumah sakit
sering tidak dievaluasi PCR-nya. Bisa jadi datang ke rumah sakit dengan kondisi kardiak, namun ternyata PCR-nya bisa jadi masih positif, dan itu bisa saja masih menularkan ke orang lain. Itu. Lakukan fibrilisis kalau memang ada kontraindikasi. Ini kalau NSTEMI, sama pada STEMI kalau memang kondisinya risikonya sangat tinggi, tidak stabil hemodinamik, nyeri dada, refraktor, aritmia yang mengancam, myocardial infarction dengan komplikasi mekanik, ventricular septal rupture, free wall rupture, seperti itu, papillary muscular rupture, tamponat, dan segala macam, gagal jantung akut, atau estelevasi yang intermittent yang berulang. Ini langsung invasi strategi PCI. Lainnya bisa kita lakukan fibrinolysis, kita lakukan terapi medikamentosa dulu, dan lakukan perujukan kalau memang pasien tersebut resikonya meningkat. Ya. Ini adalah salah satu bagian yang baik juga dari dokter diagnostis. Jadi kalau pasien ternyata ada peningkatan troponin, kita harus pikirkan berbagai macam kondisi pada jantung. Bisa jadi sebelumnya pasti anamnesis pemeriksaan fisik ya. Ini dengan curiga myocardial infarction kah, atau myoperikarditis, atau stres kardiomiopati atau trombotik nephroangiopati. Ini dengan histori, CV risk factor, EKG, troponin, echo, atau coronary CT. Konsul dokter kardiologi. Kalau kita suspek myoperikarditis, stres, CMP, atau kardiomiopati, atau TME, trombotik angiopati, kita pasti algoritma ke sini. Kalau perfusion, kalau misal available ya, maksudnya dicek ini apakah memang ada clot di situ, angiopati. Kalau memang dia ternyata perfusion scan-nya untuk pemeriksaan untuk melihat dia ada mikroangiopati di situ, sebenarnya agak sulit ya untuk mendeteksi ini. Di luar negeri mungkin bisa. Itu bisa kita pikirkan pemberian antikoagulasi, tapi kalau normal mungkin ya konservatif manajemen dan juga treatment medikamentosa. Nah, kalau suspected myocardial infarction, kalau memang dia tipe 1 dengan STEMI, kita lihat dia severe atau tidak severe. Kalau memang severe COVID-19 disease dan kontraindikasi dan trombolisis, kita bisa pikirkan primary PCI atau konservatif, tergantung dari kondisi prognosis pasien. Kalau memang dia pasien tersebut kontraindikasi, dia severe, kasusnya berat, tapi dia terjadi kontraindikasi dari trombolisis, tidak ada kontraindikasi dari trombolisis, kita pikirkan trombolisis dulu. Kalau COVID-19-nya berat, kalau sukses ya kita lanjutkan medikamentosa. Kalau misal tidak sukses, mungkin kita harus rescue PCI. Tapi kalau memang dia kondisinya sangat berat sekali, COVID-nya, apakah perlu kita lakukan intervensi yang lebih lanjut? Itu harus memang debatable ya, harus kita pikirkan risiko dari pasien, prognosis pasien juga, kemungkinan survivabilitas dari pasien, dan juga kondisi rumah sakit di mana kita kerja. Contoh yang severe, contohnya pasien kalau memang sudah ARDS berat, involve-nya lungnya sudah lebih dari 50%, ini untuk pada paru-parunya, juga ada shock dan multi-organ failure. Apakah kita lakukan reperfusi itu menyebabkan perbaikan yang bermakna, atau malah menyebabkan kondisi yang ya kita malah komplikasi yang lebih tinggi pada kondisi pasien. Nah, ini trombolisis untuk kontraindikasi yang absolut sama seperti kontraindikasi pada pasien trombolisis yang biasa. Oke, mungkin kita lanjut saja pada pasien yang heart failure atau cardiogenic shock. Itu bisa terjadi pada pasien yang pertama kali datang ke rumah sakit, sekitar 23% bisa involve left ventricle atau right ventricle, bisa karena acute illness atau memang sudah ada kondisi heart disease yang memang tidak terdiagnosis sebelumnya, contohnya coronary artery disease, hypertensive heart disease, seperti itu, atau ada acute hemodynamic stress karena acute pulmonal, atau memang ada karena myocardial injury, contohnya MI, myocardial injury karena obstruktif atau non-obstruktif, stres kardiomiopati, stroke storm, dan lain-lain. Ini bisa menyebabkan length of stay pada pasien lebih tinggi dan menyebabkan peningkatan risiko pasien tersebut menggunakan mechanical ventilation dan meningkatkan mortalitas juga. Pemeriksaannya sama, EKG, pro-BNP, cardiac biomarker, dan juga imaging. Treatmentnya similar to non-COVID. Heart failure ini kita pikirkan inotropik atau mechanical circulatory support kalau memang dibutuhkan dan tersedia kalau memang pasien tersebut memang membutuhkan. Mungkin di rumah sakit kita belum banyak tersedia untuk ECMO.
Ini di consideration pada pasien membutuhkan mechanical support kalau memang sudah laktatnya lebih dari 3, blood pressure lebih dari 90, menggunakan presor ya, menggunakan inotropik, SpO2-nya kurang dari 60%, dan refraktor dari medikamentosa terapi. Myokarditis ini bisa terjadi pada pasien karena infiltrasi langsung dari virus atau karena respon inflamasi dari COVID seperti itu. Bisa terdeteksi dari EKG dan echo. Untuk screeningnya, tentunya untuk melihat secara pastinya, kita bisa lebih bagus lagi kalau bisa mengakses cardiac MRI atau biopsi dari jantung seperti itu. Oke, ini beberapa penelitiannya. Tidak banyak memang yang melakukan biopsi. Banyak kan di luar negeri menggunakan kriteria laboratorium dengan peningkatan troponin, pro-BNP, CRP, dan juga echocardiography abnormality, sampai kepada CMR atau cardiac magnetic resonance imaging, dan juga hanya sedikit yang menggunakan sampai biopsi. Nah, ini bisa mendeteksi secara pasti karena penyebabnya pada pasien tersebut myokarditisnya adalah virus. Ini pada echo, pada MRI bisa melihat lebih jelas adanya myokarditis pada pasien seperti itu. Disarankan. Dan pada pasien ternyata 71 hari setelah sakit, setelah COVID, ternyata abnormal MRI-nya masih ada pada 78% pasien, walaupun yang di rumah atau home recovery pada pasien yang isolasi mandiri seperti itu, sampai pada pasien yang hospitalized. Tentunya lebih banyak pada pasien yang hospitalized karena lebih severe tentunya kondisi COVID-nya. Ini pada pasien yang student atlet juga tetap bisa. Pada 145 non-hospitalized COVID-19 student atlet, 1,4%-nya myokarditis ternyata. Jadi myokarditis ini sebenarnya bisa terjadi tidak hanya pada orang yang dengan komorbid yang tinggi, tapi juga pada pasien atau orang-orang yang less likely atau faktor risikonya juga rendah. Seperti itu. Jadi di luar negeri sampai diperhatikan setelah pulang dari rumah sakit, dan juga pada pasien yang juga mungkin ada gejala myokarditis, tapi mungkin di kita masih terlewati ya. Seperti itu. Kalau kardiomyopati ini female majority, rata-ratanya di usia yang lanjut dan troponinnya meningkat. Komplikasinya bisa heart failure, cardiac shock, cardiac tamponade, dan hypertensive crisis. Nah, untuk algoritmanya bagaimana? Kalau pasien tersebut usianya lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung, dan kemungkinan EKG-nya ada ST elevasi yang diffuse, tidak segmentat, tidak regional, yaitu ST elevasi bisa sampai di semua lead, dan juga ada low voltage atau perubahan ST segmen, yang kemungkinan dengan EKG ini tidak khas mengarah ke myocardial infarction yang segmental, kemungkinan ini bisa myokarditis seperti itu. Kita perlu evaluasi juga setiap hari, apalagi kalau ada peningkatan troponin, dan juga pasien tersebut ada abnormalitas dari myokardium menggunakan echo. Nah, pertimbangan untuk terapinya menggunakan antivirus dari COVID-nya, ACE inhibitor, status storm, colchicine juga bisa, apalagi kalau memang ada pericardial involvement seperti itu. Dan evaluasi fungsi jantung menggunakan ekokardiografi sampai PCI kalau membutuhkan ya. Ada kemungkinan ada involvement dari coronary artery. Dan biasanya onsetnya bisa lebih dari 5 hari pasien setelah dirawat seperti itu. Jadi atau setelah 5 hari bergejala baru biasanya ini muncul myokarditis. Beda dengan ACS, biasanya pasien datang dengan gejala ACS dan yang tadi cardiac predominate gejala COVID-nya. Nah, tadi ini untuk treatmentnya antiviral, ACE, inhibitor, cytokine storm, colchicine, dan terapi suportif. Oke, untuk aritmia ini utamanya dulu karena terapi dari medikamentosa dari COVID. Bisa juga terjadi pada pasien yang super sick atau severe kondisinya. Pada pasien dengan shock seperti itu di ICU lebih rentan terhadap aritmia. Yang perlu kita perhatikan adalah elektrolit pada pasien, dan juga kemungkinan ada channelopati atau memang ada kelainan konduksi dari pasien. Itu hati-hati. Oke, mungkin lanjut saja karena waktu.
Oke, jadi ini ada satu bagian kesimpulan bagaimana menata laksana pasien dengan acute COVID cardiovascular syndrome. Kalau memang pasien tersebut ada abnormal troponin, kita pikirkan pasien tersebut stabil atau tidak. Kalau stabil, kita bisa disarankan lakukan USG. Kalau IF-nya kurang dari 50%, kita berikan treatment yang lebih agresif, hati-hati juga shock, dan juga kalau pasien membutuhkan evaluasi lebih lanjut, perlu kita lakukan pemeriksaan sampai invasif ke angiografi, kardiobiopsi, sampai MRI, kalau memungkinkan dan ada tempatnya. CT juga bisa, tergantung dari klinis dari pasien dan kemungkinan diagnosisnya apa dari pasien. Dan diberikan cek serum laktat, jangan lupa paling penting melihat ini COVID-nya sampai ke arah sepsis atau tidak, CVC, dan kemudian treatmentnya, consideration-nya membutuhkan vasopresor atau tidak, shock atau membutuhkan mechanical support atau tidak. Ya, ini salah bagian yang bisa dilihat seperti itu. Sedikit hypercoagulable state. Hypercoagulable state itu pada pasien tinggi pada COVID, dan pada COVID non-survivor ini selain di dimer adalah prothrombin time, dan DIC, masuk kriteria DIC lebih banyak ya, pasien yang non-survivor 71% sampai dibandingkan yang normal di dimer ya prothrombin dan tidak masuk kriteria DIC ini yang meninggal hanya 0,6%. Dan menyebabkan angiogenesis pada pasien dibandingkan dengan pasien dengan influenza sangat tinggi, dan vessel formation pada pasien. Nah, ini kita nanti lihat ada bagian di mana vessel formation ini sangat menentukan kondisi mengapa pasien dengan DIC atau pasien dengan abnormal coagulation bisa berbahaya atau menyebabkan kematian pada pasien. Dan tidak hanya pada jantung, tapi pada glomerulus dilihat terdapat tromboemboli, spleen, heart di jantung, di dermis, di testis, dan sampai di liver sinusoid juga. Nah, bedanya dengan DIC, biasanya kalau DIC manifestasinya adalah perdarahan, tapi kalau pada COVID biasanya adalah trombosis seperti itu. Bedanya. Nah, yang terjadi adalah disfungsi dari endotel, hypercoagulability, dan stasis dari blood flow. Ini tiga-tiganya komplit ada pada COVID, sehingga meningkatkan risiko pasien tersebut terjadi trombosis pada pasien, bisa karena efek dari virusnya langsung, efek endotel, disfungsi endotel, bahkan sampai karena trombosis yang ada di mikrovaskular seperti itu. Ini bagannya, nanti bisa dilihat. Ini tiga-tiganya dari virtual triad sangat dipenuhi oleh kondisi pada COVID sehingga menyebabkan trombosis. VTE pada pasien venous thromboembolism pada 1/3 pasien di ICU khususnya bisa atrial event, stroke, limb, iskemia, dan MI. Nanti saya bawakan sedikit contoh kasus pada atrial event yang ada di rumah sakit kami. Juga mikrovaskular trombosis dan bleeding sampai terjadi immune thrombocytopenia. Ini mikrotrombus pada COVID, ini pada sediaan di paru-paru, ya, ini pada autopsi. Nah, ini yang angiogenesis, di pada COVID terjadi reaksi di mana terjadi pembentukan seperti yang disebut adalah intrusive angiogenesis, di mana yang menjadikan vascular splitting dalam pembuluh darah terjadi seperti dua cabang seperti itu, sehingga menurunkan blood flow yang meningkatkan juga risiko trombosis pada pasien. Routine testingnya CBC, PT-APT, dimer, dan fibrinogen. Yang meningkat biasanya tinggi di dimernya, fibrinogennya meningkat, PT-APT-nya mungkin sedikit memanjang, dan bisa trombositopenia atau trombosis, bahkan normal platelet. Oke, lanjut. Ini kalau di sebelumnya, kalau tidak untuk profilaksis VTE menggunakan PA2 skor, kalau di atas 4, ini kita lakukan profilaksis atau improve VTE. Namun di COVID, semua pasien kalau masuk rumah sakit diberikan antikoagulasi seperti itu. Untuk improve bleeding, ini untuk resiko perdarahan pada pasien bisa dinilai menggunakan improve bleeding score. Walaupun kalau memang dia di atas 7, bukan artinya kita menghentikan antikoagulasi, tapi lebih kita harus perhatikan kemungkinan resiko perdarahan pada pasien. Jadi tidak kita stop pemberian antikoagulasi, tidak ada assessment model, risk assessment model menggunakan PA2 score, improve score tadi untuk pasien yang dirawat dengan COVID. Semua pasien yang dirawat sarannya diberikan trombopropilaksis. Ini kalau misal non-COVID kita cek improve atau PA2 score-nya, tapi kalau pada COVID langsung diberikan antikoagulasi ya. Ini algoritmanya.
Kontraindikasinya pada pasien diberikannya antikoagulasi, ini mungkin dokter-dokter sudah pada tahu semua, cuma mengingatkan bahwa kalau misal trombosit di bawah 25.000 atau terjadi perdarahan yang bermakna, nah itu baru kontraindikasi absolut. Kalau selain itu, pertahankan kalau misal, apalagi kalau trombositnya di atas 25.000 dan tidak ada perdarahan yang bermakna. Ini penggunakannya enoxaparin. Kalau low risk dengan cek di dimernya, kalau di bawah 0,5 enoxaparin sekali sehari. Kalau memang di 0,5 sampai 3 adalah 2 kali sehari 40 mg. Kalau di atas 3 enoxaparin 1 mg per kilo. Kalau misal dia masuk kepada ICU, sarannya diberikan heparin trip. Oke, lanjut saja. Ini sepsis induced koaguloplasty. Kalau memang pasien tersebut sepsis, kemungkinan resiko terhadap disfungsi dari sistem koagulan lebih meningkat. Jadi kalau memang dia di atas 4 ini resiko mortalitasnya tinggi, dan pemberian antikoagulan dapat menurunkan risiko kematian tersebut. Apalagi kalau di dimernya di atas 3.000 ini, mortality reduction-nya dengan antikoagulan bisa turun sampai 25%. Ini penelitiannya bermakna. Oke, dosisnya ini 80 unit per kilogram badan dengan drip continue kalau memang dia dengan heparin, dengan target APTT 1,5 sampai 2,5 kali kontrol. Kalau ada LMWH ini seperti ini. Ini dosisnya, mungkin lanjut saja. Untuk prognostik markernya dengan biomarker, ini bisa kita lihat dengan kesimpulannya, troponin ini merupakan salah satu yang penting kita sebaiknya cek kalau memang pasien tersebut ada kardiovaskular involvement. BNP juga bisa pada pasien kemungkinan kalau memang ada gejala heart failure. Di dimer dan FDP ini sangat penting untuk melihat kemungkinan pasien tersebut DVT, PE, acute cardiac damage, ICU admission, dan kemungkinan kalau misal melihat prognosis dari pasien. Dan hati-hati juga electrolyte imbalance, khususnya potasium, kalau memang ada imbalance harus kita perbaiki. Mungkin cardiac medication tidak perlu saya bahas. Ini salah satu yang perlu kita pikirkan adalah pemberian tocilizumab dan anakinra, ini IL-1 inhibitor untuk mencegah antiinflamasi ya pada pasien dengan inflamasi yang hebat pada COVID. Mungkin aksesnya masih sulit sekarang. Oke, kalau pasien hipertensi masih harus dilanjutkan pengobatannya tanpa ada penyesuaian. ACE inhibitor dan ARB juga tetap dilanjutkan. Kita mungkin lanjut aja ke pasien ini. 46 tahun, pasien datang ke rumah sakit kita dengan historinya, ini tanggal 25 datang bulan lalu, 2 minggu setelah COVID PCR positif, ada kebiruan di kaki, dan kemudian hospitalized 12 hari sebelumnya, nyerinya makin bertambah, nyerinya sekarang itu 7-8, 3-4 hari yang lalu, dari kebiruan di kaki menjadi menghitam. Medical history yang sebelumnya adalah type 2 diabetes mellitus on insulin, suspeknya PAD ya, tapi tidak pernah dievaluasi atau diberikan medikasi. Pemeriksaan fisiknya kita dapatkan tensi kanan kiri relatif sama, dari tensi kaki sulit sekali terdeteksi di ankle, kemudian pulse-nya juga meningkat, RR-nya meningkat, SpO2 ini di tangan 92-94%, di ujung jari kaki tidak terdeteksi ada SpO2. Kemudian pulsation-nya absen, tidak ada nadi teraba di dorsalis pedis atau tibialis anterior. Rapid antigennya pada saat itu sudah non-reaktif. Kemudian ini gambaran klinisnya, jadi ada gangren ya, gangren pada kaki, tipenya arterial karena dia kering dan ada di toe, di ujung-ujung kaki. Ini tidak ada rasa sama sekali ya, dorsalis pedis dan tibialis posterior tidak ada pulsasi sama sekali. Discoloration sampai segini dan nyeri semua. Ini kakinya pasien sinus takikardia. Ini dari labnya, kebetulan dari IGD ini saya menerima sendiri. Ini hemoglobinnya turun, HbA turun, BPC-nya naik, NLR-nya masih tinggi, 73/13, dan kemudian ini kita lihat di sini yang meningkat adalah 6.600 di dimernya, sangat tinggi sekali, dan juga sedikit hiponatremia, sedikit aja, OTPT-nya meningkat signifikan 2 kali lipat ya. Kemudian working diagnosis yang pertama kali kita dapatkan adalah acute limb injury Rutherford grade 3, COVID-19, type 2 DM, elevated transaminase enzyme, hypercoagulable state, juga anemia.
Treatmentnya yang pertama kita berikan adalah NaCl, pantoprazol, metamizol, dan epidural analgesia. Kebetulan kita konsulkan ke anestesi karena nyerinya hebat sekali. Dan juga pemberian medikasi untuk diabetes. Dan untuk PAD-nya sementara diberikan silostazol 2x100, clopidogrel 1x75 atau vastasin 0020, dan heparinisasi pada pasien. Collaborative treatment with pulmonologist, anesthesiologist, dan orthopedic surgeon. Kebetulan pasien tersebut kita konsulkan pertama kali ke penyakit dalam ya, karena belum ada dokter jantung di Grogol. Plannya swab PCR COVID-19 dan masih positif sampai minggu kemarin masih positif, jadi belum bisa kita lakukan tindakan. USG Doppler masih belum bisa juga karena terbatas peralatan di ruang COVID, belum bisa kita lakukan. Dan treatmentnya kemungkinan planningnya adalah amputation below knee atau referral to high facility hospital, CT-Angio. Ini masih perdebatan dan masih didiskusikan oleh TS dokter ortopedi khususnya untuk treatment selanjutnya. Ini pasien masih ada di rumah sakit kita, dok. Nah, ini mungkin sedikit gambaran komplikasi dari COVID tidak hanya terjadi pada saat perawatan, tapi bisa terjadi beberapa minggu setelah perawatan, apalagi kalau pasien punya komorbid seperti itu. Ini yang mungkin agak jarang adalah acute limb ischemia. Ini kesimpulannya, sambil saya tutup, mohon maaf agak panjang presentasi saya sekitar 1 jam ini terkait COVID dan cardiovascular disease yang pertama. Semoga bermanfaat kepada dokter-dokter dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon izin untuk tutup presentasi dulu. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi, dan juga tanggapan ke moderator dan juga panelis. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan selamat pagi. Ya, terima kasih dokter. Mungkin sebelum kita diskusi, dok, ada tanggapan ataupun masukan dulu dari Dr. Yusri. Dokter, selamat pagi, dok, sebagai moderator dan panelis pagi hari ini. Gimana, dok, kabarnya? Iya, dok, siap. Baik, alhamdulillah. Ya, sebenarnya presentasinya bagus ya, cuma terlalu banyak. Kemarin ini mau jadi dibagi berapa ini rencananya? Ada 2, dok. Ada 2 seksi lagi, dok. Masih ada di minggu depan, dok. Oh, jadi kan terlalu banyak juga, dok. Nanti highlight aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Oh, nanti dok. Audiensnya nanti akan bingung mau mendiskusikan apa, karena dari A sampai Z terlalu banyak gitu. Oh, siap, dok. Memang seperti itu, memang bahwa COVID itu sesuatu yang baru ya. Kita di sendiri juga baru mengalami COVID. Saya sendiri kena 2 kali ya, bukan contoh yang baik. Jadi karena ini hal yang baru, maka tantangannya adalah dalam treatment. Sementara COVID sendiri prosesnya sangat cepat, inkubasinya pendek, lalu kemudian manifestasinya pada kelompok tertentu sering mengalami komorbid yang sangat berat. Terus kemudian kita tetap sebagai pelayanan, misalkan baik itu di penyakit-penyakit di luar COVID, misalkan penyakit dalam, paru, jantung, bedah, itu tetap menerima pasien yang lain gitu. Maksudnya pasien-pasien di luar COVID. Lalu kemudian kita juga crash dengan kondisi di mana semua pasien yang masuk ke rumah sakit dengan kondisi sesak itu semua disuspek COVID. Jangankan yang nggak sesak, yang nggak sesak pun juga banyak yang masih disuspek COVID, sehingga kadang-kadang pasien-pasien tersebut akhirnya masuk ke ruang isolasi terlebih dahulu. Nah, pada tata laksana penyakit kardiovaskular itu menjadi tantangan. Tantangannya adalah karena kita ada beberapa kasus yang harus dikerjakan pada golden period. Mungkin itu juga tantangannya sama didapatkan pada misalkan kasus-kasus obstetri misalkan, perlu tindakan pembedahan atau kasus-kasus bedah yang lain yang mungkin perlu segera dilakukan prosedur. Oleh karena itu memang perlu disepakati ya tata laksana yang baik bagaimana, walaupun ini nanti sifatnya masing-masing center sifatnya akan berbeda-beda gitu dalam melakukan adaptasi dari guideline yang diberikan dari masing-masing kolegium atau masing-masing asosiasi. Itu pengejawantahan di lapangan itu tiap center itu berbeda-beda. Sebagai contoh di kita, kalau misalkan ada kasus STEMI, terus terang saya akan lebih prefer untuk melakukan trombolitik terlebih dahulu. Kalau trombolitiknya gagal,
fail trombolitik dalam observasi 1-2 jam pasca trombolitik, baru kita kerjakan rescue PCI. Kecenderungannya seperti itu. Karena di rumah sakit kita memang ada 2 tools ya untuk diagnosis COVID yang cukup akurat berdasarkan molekuler, yaitu tes PCR sama TCM. Cuma yang dipakai secara umum di UGD itu adalah PCR. Sementara kita tahu PCR itu takes long time ya. Rata-rata 6 hingga 8 jam hasil baru keluar. Dan itu pun PCR itu rata-rata diputar cuma 2 kali dalam 1 hari. Sehingga pada shift tertentu, shift malam, kadang-kadang harus ikut pagi gitu. Sedangkan TCM, tes cepat molekuler atau ID Now yang misalkan ada di beberapa rumah sakit swasta, itu memang lebih cepat, antara 15 hingga 1 jam. Cuma cost-nya lebih tinggi. Cost-nya di atas 1 juta. Jadi akibatnya tes ini kurang populer gitu. Karena biayanya lebih mahal, mungkin karena pakai sistem cartridge ya, yang memang lebih cepat, lebih readable gitu, tetapi pada pelaksanaannya akan lebih sulit. Oleh karena itu kita pada fase-fase akut dari STEMI kita cenderung trombolitik, terus kemudian apabila gagal baru dipertimbangkan rescue PCI. Lalu kemudian pasiennya tetap dirawat di ICU COVID, karena ICU COVID itu juga tantangan juga, karena mendapatkan ICU COVID juga susah. Karena pasien, misalkan ada pasien di UGD dengan STEMI suspek COVID, sementara di ruangan itu juga ada pasien yang udah antri untuk masuk ke ICU. Jadi itu memang sangat-sangat kondisi yang dilematis pada saat-saat itu. Sekarang alhamdulillah kondisinya udah jauh berkurang ya. Sekarang itu untuk mendapatkan ICU udah bukan hal yang sulit, walaupun ICU rata-rata bornya masih 80%, tetapi rata-rata andai kan pasien itu membutuhkan, memang rata-rata pasti akan mendapatkan fasilitas perawatan di ICU maupun ICU COVID. Saya rasa overview-nya seperti itu aja dulu. Kalau misalkan ada diskusi, silahkan langsung dipimpin aja si Dr. Chris. Silahkan. Oke, terima kasih banyak dokter buat insight dan selanjutnya itu mortal dan juga praktik lapangannya juga, maksudnya yang terjadi di lapangan di saat ini di rumah sakit kita, dan juga insight-nya dok. Terima kasih. Kita mungkin buka dulu dok pertanyaan ataupun diskusi dari Bapak Ibu dokter semua. Ini kita lihat ada beberapa dokter, ada belasan dokter di sini, ataupun pengalaman yang menangani pasien di COVID ataupun ya khususnya di daerah, atau ya ada masukan, silakan. Ini kita ada Dr. Efri, dok, anestesi, dok ya, dari Panglima Sebaya, Dr. Fajar, terus Julianti, Dr. Bambang, Dr. Lia, spesialis mata, Dr. Nurpatria, juga Dr. Ria Asria sebagai panelis juga, Dr. Iko, Pak Setio, dan Dr. Audi. Silakan dok, kalau ada diskusi atau pertanyaan atau masukan, silakan. Pagi, Dr. Chris. Pagi, Dr. Efri, siap, dok. Mohon izin, gini. Jadi berkaitan dengan kasus ini ya, jadi saya dapat info bahwa dari hasil, saya nggak tahu USG Dopplernya atau dari pemeriksaan pembuluh darahnya lebih lanjut itu, mungkin akan direncanakan kalau nggak Senin atau Selasa minggu depan itu akan dilakukan amputasi kedua ekstremitas bawahnya itu. Dan yang agak ininya sih karena pemotongan rencana amputasinya itu di above knee, mungkin kedua-duanya. Nah, karena waktu yang pertama kali datang di UGD kan waktu kita sama-sama lihat sama Dr. Chris itu yang sebelah kiri sudah setengah dari kruris, yang kanan masih di pedis ya. Nah, itu.
Nah, itu sampai sekarang karena kita menunda mungkin dari radiologi mungkin yang lebih lengkapnya karena ada faktor hambatan dia positif, kemudian masih positif radiologi peralatan kita juga yang masih belum memungkinkan, jadi ada hasilnya baru minggu-minggu ini dan kemungkinan direncanakan akan dilakukan amputasinya di above knee. Yang mungkin saya tanyakan, ini kan pasien ini tetap mendapat koagulan kalau nggak salah ya kemarin sampai minggu ini dengan Inviklot ya 2 kali 1,5 cc seputan. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan harusnya dilanjutkan nih. Kalau dari anestesi kan kalau bisa apalagi dia golongan Inviklot atau heparin itu dihentikan selama 7 hari sebelum operasi dan akan dilanjutkan secepatnya setelah operasi. Nah, dari kardio sendiri gimana untuk terapi dari ininya atau antikoagulannya? Ini seperti itu. Terima kasih. Ada saran untuk kita lanjutkan gitu lah antikoagulannya setelah nanti operasi itu gimana? Baik, terima kasih banyak Dr. Refli buat infonya. Dokter saya juga tadi baru dapat info pasiennya sudah negatif dan pindah ke ruangan, dok. Rencana tindakan minggu depan, dok ya. Mungkin terkait pertanyaan tersebut, dok, boleh masukan dari Dokter Yusri atau Dokter Ria, dokter. Saya sendiri, mohon maaf, saya belum sampai ke situ, dok. Untuk heparinisasinya bagaimana, dok, dan kondisinya. Karena udah lumayan lama, dok, ini pasien. Makasih, dok. Oke, terima kasih. Tadi heparinya itu diberikan subkutan atau intravena ya? Tadi kan kalau instruksinya intravena ya, nggak salah dikasih 80 bolus per kilogram berat badan, lalu kemudian dilanjutkan 18 ya dengan target APTT 1,5 hingga 2,5. Nggak salah seperti itu tadi saya lihat. Betul, dok, siap. Soalnya memang dengan heparinisasi ini IV, dok. Cuma saya dirawat di ruangan dengan IV juga. Cuma saya nggak tahu kok terakhir-terakhir artinya ada perubahan ke subkutan itu. Mungkin ada saran, dok, kalau masuk. Nah, awalnya memang kita masukkan IV, dok. Jadi memang teman-teman sejarah bedah itu pasti memastikan pada saat on prosedur itu juga sebagai anestesi ya, untuk memitigasi resiko bleeding atau perdarahan adalah selalu ditargetkan heparin di stop gitu, atau untuk mengurangi efek perdarahan. Jadi kalau kita tahu bahwa heparin itu sebenarnya half life-nya sangat pendek sekali. Half life-nya itu kalau diberikan intravena itu kurang daripada 1 jam. Jadi dia udah mencapai peak dalam waktu sekitar 5 menit itu udah mencapai peak kalau diberikan intravena, kalau bolus ya. Lalu kemudian dia half life turun kadarnya itu dalam 1 jam itu turun separuh. Lalu kemudian tiap 1 jam turun separuh lagi. Jadi jam kedua jadi 1/4 gitu. Lalu kemudian akan lebih mudah kalau teman-teman melakukan monitoring APTT ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut. Heparin itu apabila di stop intravena, bahkan ketika dia udah mencapai nilai APTT 2 kali lipat dari upper reference level, misalkan jadi 50 misalkan, 50 detik misalkan. Lalu kita stop dalam waktu 6 jam, itu efeknya sudah seperti tidak ada heparin sama sekali. Jadi tidak perlu sampai 7 hari gitu. Menurut saya 6 APTT. Semisal APTT masih memanjang, itu mungkin bukan karena efek dari heparin ya. Atau bisa juga kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan efek heparin itu memanjang. Misalkan ada istilahnya problem di fungsi ginjal, apabila ada problem di fungsi ginjal, karena clearance dari heparin itu 50% itu diserap oleh protein tubuh kita sendiri. Lalu yang kedua 50% dari ginjal. Jadi kalau ada problem di ginjal, maka dia cenderung akan memanjang juga. Lalu juga gangguan, misalkan APTT masih memanjang. Orang pada sepsis, kasus sepsis, itu juga APTT memanjang. Dan incidentally, misalkan pemberiannya bolus atau subkutan, itu biasanya rata-rata dari awal injeksi sampai dia tereliminasi itu cuma butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam.
Jadi makanya kalau kita di seputan itu pada kasus-kasus COVID yang berat, itu kadang-kadang kita tidak memberikan karena efeknya itu proteksi dari antikoagulannya itu sangat pendek sekali. Jadi menurut saya kalau memang rencana dihentikan, menurut saya cukup 1 dosis injeksi misalnya 8 jam udah di stop, saya rasa cukup aman kalau mau dikonfirmasi dengan APTT. APTT bukan PT, APTT untuk menilai apakah ada perpanjangan dari efek dari heparin. Terima kasih Dr. Chris. Siap. Terima kasih banyak Dr. Mohon izin nanya lagi Dr. Yusri. Oke, silakan Itu Dok. nanti dilanjutkannya heparinnya subkutan apa tetap kita lanjutkan dulu intravenanya itu? Secara subkutan apa intravena? Ataukah memang kita lanjutkan dulu intravenanya, terus nanti cek PTT, terus untuk switch-nya lagi dari siring continuous IV ke subkutan, apakah perlu apa bisa langsung di stop nanti kalau masih normal? Atau tetap dilanjutkan selama perawatan? Gimana dok? Oh iya, Dr. Efri, terima kasih dok buat lanjutannya. Silakan Dr. Yusri. Ya dok. Jadi memang pada kasus kayak gini ini memang ini mohon maaf dok mau nanyakan ini kalau sebelum ini ya sebelum Maaf dok, Dr. Yusri sinyalnya dok. Suaranya hilang. Iya, suaranya Dr. Yusri hilang dok, maaf dok. Kan sinyalnya. Saya coba hubungi Dr. Yusri dok. Memang pemberiannya itu diberikan sebenarnya sih indikasi heparin kan sekarang bukan untuk COVID ya, tapi untuk akut limb iskemia sendiri menurut saya. Jadi ya memang biasanya heparin itu dipertahankan karena ada kemungkinan trombus itu propagasi ke atas. Jadi nanti sebenarnya saran saya sih tetap diberikan secara intravena dengan monitoring APTT sehari 2 kali minimal monitor. Jangan berlebihan, tapi jangan juga terlalu rendah. Karena efek proteksinya tidak ada. Lalu kemudian ya memang sebenarnya memang perlu evaluasi misalkan dengan CT scan. Kalau memang pasiennya udah negatif, CT scan 16 slice itu udah cukup untuk melakukan arteriografi sebenarnya. Karena CT scan yang slice tinggi itu optimalnya terutama untuk kasus-kasus organ pembuluh darah pada organ yang sifatnya mobile seperti jantung yang bergerak terus, itu memang butuh yang slice-nya tinggi minimal 64. Tapi kalau untuk vessel yang istilahnya pembuluh darah yang tidak bergerak, ekstremitas misalkan, itu saya rasa 16 slice udah cukup adekuat dan cukup bagus. Asal pakai kontras ya, harus pakai injektor gitu. Lalu dari situ nanti akan ditentukan istilahnya amputasinya itu membantu guidance amputasinya itu sampai setinggi mana juga dari situ. Walaupun tentunya kalau udah memang jaringannya udah unviable ya memang sebaiknya ya direseksi aja. Halo. Iya dok, siap dok. Makasih dok. Tadi sempat terputus dok. Tadi yang dokter sempat tanya apa dok pasien ini apa, terus kemudian juga tentang switch. Itu bagaimana dok? Apa saya bingung. Switching-nya maksudnya bagaimana? Sebelum operasi atau sesudah operasi? Yang sesudah operasinya dok. Sampai berapa lama kita pertahankan intravenanya, terus iya dok. apakah perlu di switch apa enggak gitu dok? Saya rasa kalau sudah operasi malah tanpa heparin juga nggak apa-apa kan dok. Kan yang pasti diamputasi sampai ketinggian daerah yang mengalami obstruksi pasti kemungkinan besarnya. Kalau untuk berikutnya
Ya kalau saya sih lebih prefer untuk jangka panjangnya, kalau untuk misalkan untuk prevention ya antiplatelet diberikan pada kasus-kasus ini. Oral aja sifatnya antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel untuk pencegahan. Sambil dievaluasi dengan arteriografi atau misalkan kalau tidak ada bisa pakai CT arteriografi. Saya rasa sih tidak perlu heparinisasi jangka panjang pasca operasi. Baik dok, terima kasih. COVID-nya sudah lewat juga. Iya, sudah lewat. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Dokter Yusri dan juga Dokter Efri dok buat diskusinya dok. Ini menambah pengetahuan juga buat saya karena kompleks lumayan dok kasusnya. Ya. Jadi heparin itu sebenarnya efeknya pendek sekali intinya. Heparin itu efeknya tidak panjang, half life-nya pendek. Itu coba aja kalau teman-teman misalkan subkutan, kasih subkutan aja misalkan dosis 6.000, 7.000 subkutan gitu ya. Lalu kemudian cek APTT 6 jam, itu udah normal pasti. Kalau dia memanjang, justru mungkin karena faktor-faktor metabolik yang memang memperpanjang fungsi koagulasi, misalkan karena sepsis kebanyakan dan gangguan fungsi ginjal. Saya rasa sama gangguan fungsi lever juga, karena hampir semua fungsi pembekuan darah, faktor koagulasi itu diproduksi oleh lever. Saya rasa itu aja dulu yang saya sampaikan ya, Dr. Chris ya. Siap, makasih banyak Dr. Yusri. Terima kasih ya. Makasih banyak Dr. Yusri. Maaf sebelumnya untuk Dr. Iya, dokter ada masukan dok atau koreksi? Dr. Iya Sri spesialis jantung pembuluh darah dok. Halo, monitor Dr. Iya dok. Sepertinya halo, ya dok, siap dok. Maaf dok, suaranya belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dokter. Ya, presentasinya sudah cukup lengkap, sudah sangat bagus sekali menurut saya. Cuma ya benar terlalu banyak ya dokter ya. Cuma memang kalau menurut saya pasien COVID ini kita sama rata semua pasien. Jadi kita harus melihat per pasien masalahnya itu apa. Jadi tiap pasien yang COVID masalah kardiovaskularnya akan berbeda-beda. Kecenderungan TS lain itu. Maaf dok, izin suaranya dok. Ditutup gitu. Dok, udah kedengaran dok? Siap dok, siap sudah. Ya, jadi kecenderungan TS lain di luar kardio itu khusus untuk misalnya ya dok ya parameter NT-proBNP, mereka tuh melihat kalau seandainya itu tinggi, itu pasti ada suatu heart failure. Kita harus hati-hati menginterpretasikan hasil lab, karena hasil lab match seperti NT-proBNP pun ternyata dia bisa naik pada pasien COVID tanpa gangguan dari jantung melalui reseptor S yang tadi dokter Chris udah jelaskan itu. Jadi kita harus melihat semua pasien, dilihat semuanya dari EKG, terus kalau bisa echo, selain satu lab yang lain juga dilihat. Itu aja mungkin dokter tambahan dari saya. Baik dokter Ria, makasih banyak dok buat masukannya dok, juga remindernya buat kita semua dok. Oke. Dari dokter lain ada pertanyaan, masukan atau sharing lagi mungkin sebelum kita tutup dok? Silahkan dokter. Selamat pagi, izin dokter Chris boleh bertanya dok? Oh iya dokter Patria, silahkan dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Chris, seminarnya cukup bagus, materinya cukup bagus dan cukup lengkap. Saya izin bertanya kepada dokter Yusri dan dokter Iya dok.
Semisal ada pasien dengan suspek COVID, dokter, dengan ada STEMI. Kemudian ada gangguan pernafasannya juga, dokter, sampai harus terintubasi. Apakah terapi revaskularisasinya tetap dilanjutkan, dok? Yang pertama. Yang kedua itu saya mau bertanya, apakah ada petanda khas untuk pasien COVID yang mengalami miokarditis, dok? Kemudian yang ketiga, dok, jika ada pasien dengan peningkatan D-dimer, dok, kemudian ada perdarahannya, dok, bagaimana dengan terapi antikoagulannya, dok? Kemudian yang terakhir, jika nanti di kemudian hari D-dimernya normal, dok, apakah antikoagulannya itu tetap diberikan, dok, dan sampai berapa lama, dok? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Patria untuk pertanyaannya, Dok, dan masuk tanggapannya. Mungkin Dokter Ria, saya tanggapin dulu, Dok, sedikit izin, Dok, ya. Sebelum mungkin nanti dilengkapi oleh Dokter Ria dan Dokter Yusri. Tadi Dokter Yusri izin dulu untuk pamit, Dok. Terima kasih banyak, Dok, buat waktunya, Dok. Jadi yang pertama, Dokter, ya, untuk tentang STEMI, Dok. Kalau STEMI dengan respiratory failure, baik lagi kita ada algoritma ini yang saya coba cari dan propose. Kemudian bagus juga bisa diterapkan. Ini melihat severitas dari pasiennya. Jadi kalau memang pasien dengan suspected MI dan memang terbukti dari EKG, histori siviris, troponin yang meningkat, sebenarnya kalau STEMI kan pasti troponinnya sebenarnya bukan menjadi sebuah patokan yang mutlak, ya. Kalau misalnya kakinya STEMI, ya kemungkinan dengan nyeri dada yang khas dia STEMI, MI tipe 1. Kalau dari algoritma ini lihat severity dari case-nya. Kalau memang dia severe dari case COVID-nya, dan untuk tidak dan kemungkinan untuk dilakukan trombolisis risikonya lebih tinggi. Nah, seperti yang mungkin Dokter Yusri tadi sampaikan, lebih prefer untuk lakukan trombolisis dahulu. Kalau memang terjadi successful trombolisis, lanjut medikamentosa. Kalau memang tidak sukses, mungkin bisa dilanjutkan dengan rescue PCI. Tentunya dengan melihat prognosis dari pasien dan kondisi klinis dari pasien. Seperti itu. Karena biasanya mungkin pada pasien dengan sepsis, multi organ failure, shock, pada melakukan tindakan PCI sendiri ada risiko. Contohnya kalau memang dia memang sudah ada AKI, seperti itu, pemberian kontras dan juga manuver pada PCI tersebut bisa jadi menyebabkan instabilitas dari hemodinamik. Mungkin dengan pengalaman yang Anda mungkin bisa ditambahkan, Dok, masukannya dari Dokter Yusri dan Dokter Ria. Seperti itu. Tapi kalau misal memang dia STEMI dengan yang non-severe, tergantung senternya, apakah bisa dilakukan trombolisis atau tidak. Kalau misal bisa dilakukan trombolisis dulu, mungkin lebih baik dengan trombolisis. Kalau memang ternyata siap ruangannya dan siap kondisi personalnya, PCI masih dimungkinkan, tergantung kondisi pasien juga. Nah, terus kemudian yang kedua tentang miokarditis, memang miokarditis ini agak sulit untuk dideteksi secara klinis. Tentunya dengan EKG dan ECO tadi, EKG dan laboratorium dulu pertama. Kalau memang EKG-nya tidak khas ke arah segmental, ST elevasi atau ST depresi, itu berarti mungkin bukan myocardial infarction. Dan juga peningkatan troponin, dan juga ada melihat ECO untuk melihat fungsi miokardiumnya, apakah ini kemungkinan segmental problem oleh karena koronari, atau dia global problem karena miokarditis atau kardiomiopati karena COVID. Kemudian juga lebih bagus lagi kalau bisa dievaluasi secara MRI. Ya, biasanya ada penebalan dari miokard dan juga ada abnormalitas dari miokard seperti itu, atau biopsi, tapi kan agak sulit dilakukannya. Gitu. Mungkin ada masukan lagi, Dok, dari Dokter Ria dan Dokter Yusri tentang miokarditis. Terus selanjutnya tentang antikoagulasi. Kalau antikoagulasi diberikannya pada saat pasien dirawat saja, Dok. Kalau misal pasien tersebut sudah normal, setelah selesai perawatan,
biasanya tidak dilanjutkan setelah perawatan seperti itu, setelah perawatan rawat jalan seperti itu. Kecuali pasien tersebut ada resiko tinggi untuk DVT atau memang sudah DVT pada saat pasien perawatan atau PE, pulmonary embolism, atau dia atrial fibrillation, dia bisa dilanjutkan untuk antikoagulannya sesuai dengan algoritma DVT, PE, atau atrial fibrillation. Dan juga kondisi pasien, apakah dia mechanical heart valve atau heart valve-nya tidak ada, bukan mekanik, atau dia ada kemungkinan tromboemboli yang risikonya tinggi. Contohnya dia ada trombus di LV, LA, ada juga atrial fibrilasi, mungkin harus dilanjutkan antikoagulan. Kalau misal tidak dilanjutkan. Mungkin seperti itu dari saya. Dari dokter Yusri tadi izin dok untuk lift dulu. Mohon masukan mungkin dokter Ria dok. Terima kasih. Saya bisa. Maaf dok, suaranya dok. Izin. Maaf dokter, suaranya belum kedengaran. Ya dok. Iya siap. Kedengaran dokter. Siap. Ya. Jadi untuk pasien STEMI, apapun kasusnya, kita harus segera melakukan revaskularisasi. Jadi kita harus segera melakukan revaskularisasi karena ada arteri yang tersumbat. Prinsipnya seperti itu. Tapi kita harus kembali melihat indikasi dan kontraindikasi. Kalau STEMI-nya masih kurang dari 12 jam, yaitu yang kandidat untuk revaskulasi. Tapi kalau lebih dari 12 jam tidak kita lakukan. Kemudian kontraindikasinya sendiri, ada enggak kontraindikasinya? Tapi kalau enggak ada, dia adalah kandidat untuk revaskularisasi. Pilihannya seperti yang diutarakan oleh Dr. Chris. Kalau misalnya yang saat ini dengan kondisi keterbatasan kita, yang kita pilih pertama adalah fibrinolitik. Kalau misalnya ada kontraindikasi dengan fibrinolitik, seperti pasiennya pernah mengalami stroke atau pernah mengalami perdarahan intraabdomen atau post-op dan kita tidak bisa melakukan fibrinolitik, ya kita tidak melakukan fibrinolitik. Tapi kalau untuk terintubasi dan dilakukan PCI, itu sebenarnya bukan merupakan kontraindikasi ya dokter ya. Jadi kalau kita bisa membawa anestesinya setuju untuk membawa ventilatornya dan di daerah kita mampu untuk melakukan PCI dengan pasien terintubasi, itu tetap harus dilakukan. Gitu. Tapi untuk pasien COVID sendiri, kita lebih memilih fibrinolitik untuk saat ini. Yang kedua adalah pertanyaan tentang miokarditis ya dok ya. Jadi miokarditis ini sulit untuk kita tegakkan diagnosanya. Jadi kita bisa mensuspek tapi untuk penegakannya sulit. Tadi dokter Tri sudah lihat, pertama mungkin kita lihat dari EKG, terus klinis pasien ada gagal jantung yang akut, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya miokarditisnya sampai fulminan, yang sampai dia berat, langsung jadi heart failure, itu sangat jarang terjadi. Jadi paling kita bisa curiga itu kalau misalnya dia ada peningkatan troponin dengan kenaikan NT-proBNP dan EKG yang mendukung. Terus kita lihat dari ekokardiografinya. Kalau seandainya ekokardiografinya itu ada perubahan yang mengarah ke miokarditis, bukan mengarah ke coronary artery disease, karena kalau misalnya coronary artery disease itu kita bisa lihat gerakan dari dinding jantungnya itu sesuai dengan vaskularisasi dari arteri koronernya. Jadi misalnya dia oklusinya di LAD daerah yang itu yang tidak bergerak. Tapi kalau miokarditis biasanya dia global hampir semuanya atau sebagian yang tidak bergerak atau ada kerusakan dari ada regurgitasi yang baru yang kita curigai. Kalau CMR kita belum bisa melakukan, dok. Jadi memang agak susah untuk mendiagnosis miokarditis, tapi kita bisa mensuspek.
Saat ini seperti itu. Yang ketiga adalah tentang D-dimer. Ini saya luruskan sedikit ya, Dokter Kris ya. Kalau kita di sini kita melihat pas pasien belum pulang, kita cek D-dimernya. Kalau D-dimernya masih tinggi, kita lanjutkan antikoagulannya. Karena banyak pasien walaupun sudah pulang, D-dimernya itu masih tinggi. Kontrol bulan depannya D-dimernya masih tinggi, itu yang tetap kita lanjutkan antikoagulannya. Untuk perdarahan kita stop. Karena antikoagulan kan kontraindikasi. Kalau misalnya ada perdarahan, kita stop. Tapi setelah dia sudah tidak perdarahan, kita masukkan lagi antikoagulannya. Kecuali pada kasus pasien yang kita yakin itu adalah di IC. Kalau misalnya dia di IC, disseminated intravascular coagulasi, itu kita tetap masukkan. Terus itu kita kasih antikoagulan, tapi komponen darah masuk juga. Jadi kalau misalnya di HB-nya rendah, kita masukkan PRC-nya, trombositnya di bawah 25.000, kita juga masukkan trombositnya. Gitu, Dok. Baik, makasih banyak Dokter Ria untuk masukannya, Dok, dan koreksinya juga. Kepada Dokter Patria, ada tanggapan, Dok? Sudah cukup jelas, Dokter. Terima kasih, Dokter Ria. Baik, siap. Ini udah terima kasih untuk diskusinya, dokter-dokter, dan juga masukannya, Dokter Ria. Mohon izin, mungkin karena waktu, Dokter, ini udah jam 10.36. Saya mohon izin untuk kita cukupkan dulu, Dok, untuk diskusi pada pagi hari ini. Nanti akan saya upload ini di YouTube channel saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga minggu depan, jangan lupa kita akan diskusi lagi mengenai materi yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang yang ini, long COVID syndrome dan vaccination in patient with heart disease. Semoga lebih concise lagi, saya coba bikinnya, dan diskusinya lebih menarik lagi, karena ini makin banyak ini pada populasi di hari-hari ini, long COVID syndrome. Mungkin cukup sekian, Dokter, pada presentasi pagi hari ini. Dokter Ria, kita cukupkan, Dok, hari ini. Ya, mungkin cukup, Dok, ya. Makasih banyak buat kehadiran dan partisipasi sekali lagi untuk dokter semua, untuk diskusi dan masukannya juga. Sampai ketemu di sharing session seri selanjutnya, ke-16, minggu depan, tanggal 18 September 2021. Semoga hari ini bermanfaat semuanya, dan saya mohon izin tutup presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, dan semoga kita sehat selalu semua. Sampai ketemu di diskusi dan presentasi sharing session minggu depan. Saya mohon izin untuk stop share dan leave, Dokter. Terima kasih, selamat pagi.